Baik, mungkin kita mulai ya, insya Allah. Suara Anda sudah kedengar ya? Suara Anda sudah kedengar, Afwan? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya, Alhamdulillah. Baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajahah kembali, bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam membahas kitab Khut Aqidatak, yang mana semoga niat kita pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu itu mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimudahkannya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan ya, ataupun menuntut ilmu syar'i, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hak-hak Allah yang harus ataupun yang wajib ditunaikan oleh para hambanya, ya, yaitu yang mana kita sudah mengetahui tujuan diciptakannya manusia, tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah mengetahui makna dari ibadah, dan juga kita sudah mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah itu harus ada dua syarat. Dua syarat ini harus ataupun wajib kita laksanakan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yaitu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mutaba'ah, mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga sudah mengetahui asas dari ubudiyah, asas dalam beribadah kepada Allah ataupun pilar-pilar ibadah kepada Allah, yaitu harus adanya rasa al-hub, ya rasa cinta kepada Allah, kemudian harus adanya al-khauf, rasa takut kepada Allah, kemudian harus ada rasa tama'an ataupun rasa ar-roja, ya rasa harap terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita sudah mengetahui makna dari al-ihsan fil ibadah, ya. Yang mana maknanya yaitu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Bahwasanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Dan juga apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Ya, ataupun ini yang maksud dengan muraqabah. Ya. Muraqabatullah. Ataupun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu anwa'ut tauhidi wa fawaiduhu. Ya, tentang macam-macam tauhid ataupun pembagian tauhid dan faidah-faidahnya. Baik, sini kita langsung saja ya. Kita baca ya pembacaan kitab bagi ikhwan yang kemarin sudah Anda tunjuk. Yang pertama yaitu ya ada Abu Hud ya. Tafadhal Abu Hud, iqra as-soal Ustaz. as-sadis. Baik. Bismillah. Qala al-mu'allif anwa'ul tauhidi wa fawaiduhu. Nah, as-su'alu sittah. as-soal Limadza arsalallahu rasulah? Apaan Abu? As-soal as-sadis. As-su'alu as-sadis. Nah, Limadza arsalallahu risalah? limada Al-jawabu sadisu. arsalallahu ar-rusul ar-rusula. Oh, ar-rusula. Baik. Nah, Ar-rusula. langsung ditarjim Abu. Oh, baik. Macam-macam tauhid dan faidah-faidahnya. Soal ke-6, untuk apa Allah mengutus para rasul. Nah, Baik. baik. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Al-jawabu sadisu. Arsalahum lid-da'wati ila ibadatihi. Arsalahu lida'wati ila ibadatihi. Nah, Tarjim, Ustaz? tarjim mubasyarah. Baik. Allah mengutus para rasul untuk mendakwahkan, mengajak kepada penyembahan kepada Allah. Nah, lanjut. Wa nafis syirki anhu. Wa nafi asyirka anhu. Dan menafikan kesyirikan kepada Allah. Ya. Qala ta'ala, Allah berkata, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah berkata, sungguh telah kami utus kepada setiap masing-masing umat rasul, Ya, para rasul untuk
menyampaikan untuk agar menyembah kepada Allah dan menjauhkan dari tauhid. Nah, baik. Lanjut. Suratun Nahl. Surat Nahl. Atau gutu asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Togut adalah setan yang mengajak kepada menyembah selain Allah. Nah, Waqala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u ikhwatun wa dinahum wadinuhum. wahidun. Nah, Rasulullah SAW berkata, para nabi-nabi adalah bersaudara dan agama mereka adalah satu. nah, Al-hadisu muttafaqun alaih. nah, barakallahu fiik. Baik. Baik, ana yang baca ya. Selanjutnya, qala al-muallif as-su'alu as-sadisu limada arsalallaha ar-rusula. Kenapa Allah mengutus para rasul? Ya. Kemudian al-jawabus sadis arsalahum li da'wati ila ibadatihi wa nafyis syirka anhu qala ta'ala, ya, atau di sini an-nafi bisa juga kita katakan wa nafa, ya, wa nafa, dan kita ganti dengan fi'il, ya. Di sini kan awalnya isim, ya, an-nafyu awal katanya. Kemudian bisa juga kita katakan wa nafa, ya, diganti dengan fi'il. Wa nafa asyirka anhu qala ta'ala, dan menafikan atau meniadakan kesyirikan terhadap Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Nah, di sini ada kesalahan tulis ya. Ani' di sini harusnya hamzah wasol, ya, bukan hamzah qat'i. Tapi di sini hamzah al-wasol, harusnya hamzah yang tidak ada hamzahnya, jadi hanya seperti ini, hamzah lurus gitu ya. Sini ada kesalahan ketik ya. Ani abudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rusula, ya, yaitu para rasul, ani abudullah, agar mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam at-taghut, ya. Kemudian al-mu'allif memaknai taghut, at-taghut asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Ya, makna taghut ai asyaitan, yaitu syaitan ad-da'i yang mengajak kepada ibadah, ya, pada beribadah kepada selain Allah, yang mengajak kepada beribadah kepada selain Allah. Ini adalah makna dari at-taghut, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun, ya. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi adalah ikhwah, bersaudara, wa dinuhum, dan agama mereka itu satu, yakni agama Islam. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya satu, yaitu agama al-Islam. Al-haditsu muttafaqun alaih. Baik. Ya, untuk penjelasannya nanti insya Allah ya, Anda akan jelaskan setelah selesai membaca sampai soal yang ke-9. Baik, selanjutnya giliran Pak Dedet ya. Abu Zaid ada? Abu Zaid, apakah hadir?
Kalau nggak ada kita skip ya. Baik. Abu Dafa hadir? Nah, Ustaz Ya. hadir. Tafadhal Abu. Iqra as-su'al as-sabi'. Bismillah. Qala mu'alif as-su'alu sabi' ma huwa tauhidur rabbi. Nah, Tarjim. ya langsung ditarjim. Oh, Ya, tarjim. Ma huwa tauhidur rabbi. apakah dia mentauhidkan Tuhan? Ma huwa tauhidur rabbi, apa makna ya dari tauhid rububiyah atau tauhid rabb? Oh, ya. Apa makna dari tauhid rububiyah? Nah. Al-jawabu sabi' tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi Naam. wan nad Wat tadbiri tadbiri wat tadbiri wa ghairuhuma wa ghairi hima wa ghairihima. ghairi hima. Oh, wa Ghairi hima. hima. Lanjut. Qala Wa ghairihima. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. ya. Langsung tarjim. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan seperti perbuatannya seperti penciptaannya, Naam. tadbir itu untuk perencanaannya, ya, pengaturannya dan selain dari keduanya itu ya, yang berupa perbuatan Allah. Dan Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Naam. Qala Wa qala sallallahu alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ardi. Mutafakun alaihi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ya Allah, engkau Tuhan kamu adalah menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi. Allah. Nah, engkau Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Itu terjemahannya. Ya. Oh, terima. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi. Iya, nah. Mutafakun alaihi. Nah, baik. Syukran barakallahu fiik. Baik. Qala al-muallif as-su'alu as-sabi'u, ya. As-su'alu as-sabi'u. Ya, soal yang ke-7. Ma huwa tauhidur rabbi? Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rabbi ataupun tauhid rububiyah? Ya, al-jawabu as-sabi'u tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Ya, artinya yaitu tauhiduhu, mentauhidkannya ya dengan af'alihi, dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya, contohnya seperti
al-khalq, ya, menciptakan. Kemudian at-tadbir, yaitu mengatur, dan wa ghairihima, dan selain dari kedua al-khalq wa tadbir ini, ataupun dari perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya, seperti al-mulk, ya, al-mulku, kemudian ar-rizq, ya, maha pemberi, ar-razzaq, ataupun yang memberikan rezeki, dari segala macam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalau Allah taala, Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati. Nah, di sini juga salah ya. Di sini ba ya. Di kitabnya itu ba ya, maka itu jadi tak ya. Rabbus samawati wal ardi, ya. Anta, engkau, Allah adalah Tuhan langit dan bumi, atau Rob langit dan bumi. Mutafakun alaih, hadis mutafakun alaih, ataupun hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya as-soal ats-tsamin. Baik, di sini ada Abu Rafiq. Nah, Abu Ustaz. Rafiq ada ya. Tafadhal Abu, Iqra. Bismillah. Qala al-mu'allif as-su'alu at-taminu. Ma huwa tauhidul illahi? Naam. Apa itu tauhid uluhiyah? Ya. Huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'ai wa dzabhi wan nadhari. Naam. Yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah seperti berdoa dan menyembelih dan nadar. Ya, nadar. Nazar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Naam. Surah Al-Baqarah. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, naam. Baik, Surat Al-Baqarah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatun an la ilaha illallah. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikan yang pertama dalam berdakwah kalian kepada Tuhannya, ya, kepada mereka. Jadi maka yang menjadi pertama kali ketika berdakwah, ya, kepada mereka, ya, yaitu syahadat, yaitu tauhid uluhiyah, ke tauhid ilahi. yaitu maksudnya ini kepada mereka, yaitu syahadat alla ilaha illallah, yaitu syahadat, ya, syahadat tu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Mutafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat Bukhari, ila ayyuhidullah, kepada
mentauhidkan Allah. kepada mentauhidkan Allah. Nah, nah, syukran Abu, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Baik. Nah, qala mu'allif as-su'alu as-sabi' ma huwa tauhidul ilahi? Ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Al-jawabu as-samin. Ya, jawaban yang ke-8, ya. Huwa ifraduhu bil ibadati. Ya. Dia adalah ataupun maknanya yaitu ifraduhu mengesahkan Allah bil ibadah, ya. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Qad du'ai seperti berdoa, ya, ibadah doa, kemudian wadzabhi seperti menyembelih, wan nadari dan seperti nadar, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, ya. Dan Tuhan-Tuhan mereka yaitu Tuhan yang satu ataupun Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, ilahu kecuali Dia, Allah, Ar-Rahmanur Rahim. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suratul Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah yang menjadi pertama kali, ya, yang menjadi pertama kali ini adalah hadis, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad, ya, Mu'ad ke Yaman, ya, untuk berdakwah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ataupun nasihat kepada Mu'ad, ya, seperti ini. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih. Maka hendaklah yang pertama kali yang engkau dakwahi kepada mereka, yaitu penduduk Yaman, yaitu dengan syahadata alla ilaha illallah, dengan bersyahadat bahwasannya tidak ada ilah ataupun tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari yang lain, ya, ada, ya, ila ayyuhidullah, ya, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya yang terakhir, yang 9, as-su'al at-tasi', ya, Iqra Abu Hisham. Ada Abu Hisham? Naam, Ustaz. Ya, tafadhal Abu, Iqra as-su'al at-tasi'. وقال المؤلف السؤال التاسع ما هو توحيد صفات الله وأسمائه؟ الجواب التاسع هو إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه Naam. أو وصفه رسوله في أحاديثه رسوله في أحاديثه الصحيحة على الحقيقة Naam. بلا تأويل Bila ta'wilin wala tafwidin wala tamthilin wala ta'tilin kal istiwa'i wa nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku bikamalihi. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahul Muslim. Yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi Nah, la yashbihu la ahadan yushabbihu. la yushabbihu ahadan min makhluqatihi. Nah, baik. Tarjim Tarjim ya. coba tarjim silakan. Baik. Apa itu tauhid, sifat Allah dan nama-namanya? Nah, Tauhid ya. adalah huwa Ya, dia adalah maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan isbat itu menetapkan apa-apa menetapkan apa-apa yang Allah sifati yang ada di dalam yang Allah sifati di dalam kitabnya, yang Allah sifati terhadap dirinya di dalam kitabnya. Yang Allah sifati terhadap dirinya di dalam kitabnya. Nah. Atau apa-apa yang telah disampaikan, atau apa-apa yang telah datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Alal haqiqah. Alal haqiqah. Ya. Sebagaimana hakikatnya dengan ataupun sebagaimana maknanya. Sebagaimana hakikatnya. Dengan tanpa mentakwilkan. Ya, takwil. Dan juga tidak mentakwil, memasalahkan. Dan juga tidak mempersoalkan dan juga tidak menolak. Seperti contoh istiwa dan turun. Kemudian turun dengan tangan Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal dengannya. Yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sama, tidak ada yang sama seperti yang sama dengannya. Ya, dengannya. Wahwa sami'ul basir, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala selalu turun di sepertiga malam di langit-langit dunia. Nah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bentuk turunnya tidak sesuai, bentuk turunnya sesuai dengan keagungan turunnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungannya. Ya. Dan tidak sama satupun dari makhluk. Ya, dan tidak sama turunnya Allah dengan makhluk satupun. Ya. Baik. Ya, barakallahu fiik Abu. Nah, baik. Ya, Anda baca sekarang yang as-soal at-tasi'. As-soal at-tasi', ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Ya. Kemudian al-jawab at-tasi' huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu
rasuluhu fi ahadithihi as-sahihati 'alal haqiqati bila ta'wilin wala tafwidin wala tamthilin wala ta'tilin kal istiwa'i wan nuzuli wal yaddi wa ghairiha mimma yaliku bikamalihi qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir suratus syura suratus syura ataupun asyura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliku bi jalalihi la yushabbihu ahadan min makhluqatihi. Baik. Ya. Jadi terjemahannya sudah diterjemahkan ya. Baik, nanti penjelasannya insya Allah untuk yang soal ataupun soal yang ke-9 ini penjelasannya kita jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik, sebelum kita lanjut baca ya. Di sini Ana akan menjelaskan sedikit ya tentang dari beberapa soal ini ya, dari soal 6 sampai soal ke-8. Baik, yang pertama ya, limada arsalallahu ar-rusula. Ya. Ini adalah hakikat ataupun hakikatu da'wati rusul. Ya. Ini adalah jalan dakwahnya para rusul, ya para rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mendakwahkan at-tauhid, mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana qala mu'alif arsalahum lida'wati ila ibadati. Ya, yaitu Allah mengutus mereka itu untuk mentauhidkan Allah. Ya, dan menafikan dan meniadakan segala bentuk macam kesyirikan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna bi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat yaitu seorang rasul ya agar beribadah kepada Allah atau mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam taghut ya. Kemudian di sini juga ada beberapa hikmah dari irsalnya ataupun dari diutusnya para rasul ya. Dan di sini Ana akan menjelaskan ataupun menjelaskan dari hikmahnya itu ada dua ya. Hikmah yang pertama yaitu sebagai tabsyir lil mu'minin dan juga sebagai iqamatul hujjah ya, sebagai pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga sebagai menegakkan hujjah. Ya, menegakkan hujjah bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi ini hikmah. Ya, hikmah yang pertama diutusnya para rasul. Ya. Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira kepada orang mukmin ya tentang janji-janji Allah berupa ya nikmat abadi ya, seperti surganya Allah ya sebagai balasan ketaatan ya mereka orang-orang mukmin, dan juga sebagai peringatan ya peringatan bagi orang-orang kafir ya tentang akibat buruk yang akan mereka terima, dan juga untuk membatalkan ya iqamatul hujjah, untuk membatalkan atau membantah alasan mereka di akhirat ya, untuk membantah alasan orang-orang kafir kelak di akhirat ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rusulam mubasysyirina wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
mereka kami utus para rasul, ya, sebagai mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira, wa mundirin, sebagai pemberi peringatan, ya. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rasul, ya, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul, ya, ini sebagai iqamatul hujjah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165. Kemudian selanjutnya hikmah yang kedua, ya, hikmah dari diutusnya para rasul yang kedua yaitu sebagai ar-rahmah, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmah bagi alamin, bagi semua makhluk. Jadi ini adalah dua hikmah dari diutusnya para rasul. Ya, kemudian selanjutnya makna at-taghut, ya, makna dari taghut. Ya. Ada banyak makna dari makna taghut ini, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh mu'alif, makna taghut yaitu asyaitan, ya, syaitan. Ya. Ini juga sebagaimana yang dimaknai oleh Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Kata beliau atau taghut asyaitan, ya. Taghut itu adalah syaitan, ya, yang mengajak kepada kesyirikan ataupun yang mengajak kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengatakan, ya, seperti Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan kullu ma ubida min dunillah, semua yang diibadahi, ya, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, kita masuk ke dalam pembagian tauhid. Ya, pembagian tauhid, ya, para ulama membagi menjadi 3, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh mu'alif. Ya. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Ya, pembagian yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Nah, apa itu tauhid rububiyah? Ya. Tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah ataupun di dalam perbuatannya. Ya, contohnya seperti al-khalq, ya, menciptakan, itu adalah perbuatan Allah. Kemudian at-tadbir, itu mengatur, itu juga adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-mulk, ya, yang merajai, itu juga adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan lain sebagainya dari perbuatan Allah, seperti yang memberikan rezeki, itu juga termasuk tauhid rububiyah. Yang menghidupkan, yang mematikan, itu adalah termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk tauhid rububiyah. Ya. Kemudian kita juga harus tahu, ya, kenapa tauhid ini dibagi menjadi 3. Ya. Tujuannya yang pertama itu sebagai tashil, sebagai mempermudah agar kita sebagai penuntut ilmu itu mudah dalam memahami makna tauhid. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan tauhid dibagi 3 itu berdasarkan istiqra'nya para ulama akidah, ya, sebagai dari penelitian menyeluruh ulama-ulama akidah, ya, yang diambil dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana ulama nahwu, ya,
membagi al-kalam ataupun kalimat itu menjadi 3. Ya, ada isim, fi'il, dan huruf. Ya, yang mana para ulama nahwu ini membagi kalimat menjadi 3 itu berdasarkan istiqro'nya, ya, berdasarkan penelitian para ulama nahwu. Yang mana itu akan mempermudah kita dalam memahami nahwu. Ya, begitu pula tauhid. Ya, ulama membagi 3. Tauhid ini itu sebagai tashil, mempermudah kita agar kita dalam memahami tauhid, agar kita mudah dalam memahami tauhid. Baik. Kemudian pembagian tauhid ini, ya, yang 3 ini itu tauhid rububiyah yang pertama, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga itu tauhid asma dan sifat, ya, tauhid asma wa sifat. Ya, pembagian tauhid ini, ya, itu harus ataupun wajib menjadi satu makna, menjadi satu makna, ya, ataupun ketiganya itu saling berkaitan, ya, ketiganya wajib berkaitan, ya. Misal, ya, jika salah seorang meyakini satu tauhid aja, ya, contohnya tauhid rububiyah saja dia meyakini, ya, yang tauhid lainnya, tauhid uluhiyah ataupun tauhid asma wa sifat dia tidak meyakini, maka dia tidak dimasukkan ke dalam agama Islam, atau kita katakan dia adalah kafir ataupun musyrik, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, ya. Beliau mengatakan tauhid rububiyah saja itu tidak cukup untuk menjadikan seseorang masuk agama Islam. Ya, karena orang musyrik, ya, di zaman dahulu juga mengakui tauhid rububiyah. Ya, jadi kebanyakan orang itu, ya, semuanya fitrahnya itu meyakini adanya tauhid rububiyah. Jadi mereka meyakini Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki. Ini keyakinan orang-orang musyrik zaman dahulu. Ya. Kemudian beliau meneruskan, tetapi hal itu tidak bermanfaat bagi mereka, ya, dan tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Jadi mereka tetap dikatakan orang musyrik ataupun orang kafir, ya. Karena mereka masih menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Nah, ini dia. Karena dia tidak meyakini dalam tauhid uluhiyah, ya. Karena mereka masih beribadah kepada selainnya. Ya, contohnya beribadah kepada patung misalnya, ya, kepada berhala-berhala, ya, ibadah mereka kepada berhala, tapi mereka tahu, yakin bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan mereka. Namun tetap ini tidak bermanfaat bagi mereka, mereka tetap dikatakan bukan orang Islam, ya. Baik. Selanjutnya, ya, makna tauhid uluhiyah. Ya, makna tauhid ataupun di sini kata mu'alif tauhidul ilahi, ya, atau tauhid uluhiyah. Maknanya yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Ya, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya seperti berdoa, ya, berdoa kepada Allah, kemudian seperti adabah, ya, menyembelih, dan juga seperti an-nadar, ya, nadar, kemudian seperti ar-roja, ya, rasa harap, al-khauf, at-tawakkal, kemudian ar-raqbah dan juga ar-rahbah, ya, dan al-inabah. Ya, semua ini adalah bagian dari tauhid uluhiyah, ya, dalam mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat dakwahnya para rasul, yaitu dakwahnya para rasul tadi, ya, yang mana mereka mendakwahkan tauhid uluhiyah ini, ya, yang mana orang-orang terdahulu sudah mengetahui tauhid rububiyah, ya, namun mereka mengingkari tauhid uluhiyah ini. Ya, maka tidak dikatakan mereka orang-orang musyrik zaman dahulu. Contohnya kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrik Quraisy, yang mana mereka juga meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, tetapi mereka
beribadah kepada selain Allah ataupun menyembah berhala, ya, maka mereka tetap dikatakan orang musyrik. Baik, ya, untuk penjelasan yang tauhid asma wa sifat insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, masih ada waktu, ya, silakan yang mau baca selanjutnya. Di sini ada Abu Humairah. Ya, Abu Humairah silakan hadir. Naam, Ya, Ustaz. silakan Abu Hadir, Ustaz. baca Iqra dari soal yang ke-6. Dari awal lagi, Ustaz. Naam. Eh, eh, As-soal qala mu'alif. Qala mu'allifu as-su'alu as-sadisu. Nah, Limadza arsalallahu ar-rusula? Al-jawabu as-sadisu arsalahum lida'wati ila ibadatihi nah, wa nafi syirka anhu. Qala Allah Ta'ala wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Suratun Nahl. At-taghutu asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillahi. nah, Wa qala sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Al haditsu muttafaqun alaih. nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, selanjutnya di sini ada ya Akh Ibnu. Ya, silakan ada Akh Ibnu. Hadir. Ya, silakan Iqra as-soal as-sabi'. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Soal sabi' ma huwa tauhidur Rabb. Al-jawab sabi' tauhiduhu bi af'alihi al-khalqi wa tadbiri wa ghairihima. Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ardi. Soal ketujuh, apa itu tauhid rububiyah? Nah, Tauhid rububiyah ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya seperti penciptaan dan pengaturan dan yang selain daripada dua hal tersebut. Berkata Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan berkata sallallahu alaihi wasallam, anta engkau wahai Allah adalah Rabbnya semua langit dan juga bumi. Hadis muttafaqun alaih. ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya ya Pak Roni. Fadal. As-soal at-tamin. Bismillah. Qala al-mu'allif as-su'al as-samin. Ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadah kad-du'ai wa dhabhi wa nadhar. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Suratul Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fal yakun awalu ma tad'uhum ilaih syahadata alla ilaha illallah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatihil Bukhari ila aywahidullah. Nah, mau coba diterjemahkan, Pak? Silakan. Soal yang ke-8. Apa itu tauhid uluhiyah? Nah, Jawaban. Tauhid uluhiyah ialah mengesahkan Allah dalam hal beribadah
seperti berdoa, menyembelih, dan nadar. Nadar, na'am. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dialah ilah yang Maha Esa, yang tidak ada yang disembah dengan benar, Tidak ada Tuhan yang Maha Rahim. Surah Al-Baqarah. Bersabda Rasulullah SAW, hendaklah yang pertama didakwahkan atas mereka adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Bukhari, ila apa? Ila dengan Ila kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am, barakallahu fiik. Baik. Fiikum barakallah. Baik, masih tersisa 5 ikhwah lagi ya, 5 orang lagi yang belum baca. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, insyaallah. Ya, di sini juga anak mau coba ya baca lagi ya semuanya gitu kalau bisa dari soal yang ke-6 sampai soal yang ke-8 ini ya. Jadi pekan depan insyaallah kita akan coba lagi ya, kita khususkan untuk membaca dari soal ke-6 ya, dari soal yang ke-6 sampai ke-8 ya, bagi semuanya nanti dicoba dibaca ya, membaca semuanya ya, atau sampai yang ke-9 ya. Jadi bergiliran insyaallah nanti Anda bagi lagi ya jadwalnya, dimulai dari Pak Aang ya, yang belum baca ya, Pak Aang, kemudian Pak Rehan, Pak Widodo, Pak Zainal, kemudian Pak Sugeng ya, insyaallah dimulai dari mereka ini ya. Terus selanjutnya ya, nanti ada buat lagi jadwalnya, kita ulang baca lagi semuanya dari nomor 6 sampai nomor 9 ya, biar semuanya kebagian gitu ya insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan di pekan selanjutnya ya. Mungkin dari ikhwan yang lain ada masukan ataupun ada pertanyaan ya. Akhwat juga kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom chat ya, silakan ya. Akhwat kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom chat. Terkait pelajaran sebelumnya juga boleh ditanyakan ya. Ya, ikhwan ada masukan ataupun ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada ya sudah kita akhiri ya. Nggak ada ya, insyaallah ya. Ya kalau ada bisa ditanyakan ataupun bisa di chat di grup masing-masing ya. Baik, mungkin sekian ya untuk pertemuan hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, semoga Allah mudahkan dan memberikan kita istiqomah dalam mempelajari ilmu syar'i ini. Baik, kita tutup dengan membaca doa Qaful Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum.